Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan berita HTML dan berita CSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Gatini Sabira. Saya Andrea. Saya Echa Putri Apuniawati. Saya Madani dari Islami. Yang pertama, pengertian HTML. HTML adalah perintah atau kode yang digunakan untuk membangun dan mengatur teks tertentu untuk menandai berbagai elemen di dalam web seperti teks, gambar, tautan, dan tabel. Yang kedua, secara singkat HTML. HTML adalah bahasa bahasa markup yang diciptakan oleh Sirtim Berners-Lee pada akhir 1991. Untuk tujuannya adalah untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. HTML pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1993. Sejak itu, HTML telah mengalami perkembangan yang signifikan dan saat ini sudah ada 6 versi yang digunakan dalam website. Untuk cara kerja HTML menggunakan kode yang terdiri dari serangkaian tag yang menentukan struktur dan konten halaman web. Tag-tag ini dapat membungkus konten yang berbeda dan memiliki fungsi khusus. Misalnya, tag P digunakan untuk membuat paragraf dengan P sebagai tag pembuka dan /P sebagai tag penutup. Tag juga dapat digunakan untuk menandai teks pada halaman website seperti membuat teks bentuk tebal, miring, atau bergaris. Untuk cara kerja HTML ada 1. Menulis kode HTML. 2. Menyimpan halaman web dengan ekstensi HTML. 3. Menyusun teks atau elemen untuk membentuk halaman website. 4. Membuat website online agar bisa diakses orang lain. Struktur dasar HTML. HTML merupakan tag dasar yang mendefinisikan bahwa dokumen adalah dokumen HTML. Tag ini sebagai tag pertama dalam dokumen HTML. HTML memiliki struktur penulisannya seperti digambar. Jenis tag ada head. Tag adalah kepala dokumen dari HTML yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang dokumen. Title tag adalah bagian di dalam head yang digunakan untuk menuliskan judul dari dokumen HTML. Body tag adalah tubuh dari HTML yang berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen yang akan ditampilkan pada web browser. Kemudian heading tag digunakan untuk membuat heading, judul, dan subjudul dari suatu halaman web. Terdapat 6 buah heading yang dikenal pada HTML, yaitu dari heading 1 atau H1 sampai heading 6. Selanjutnya horizontal rule. Tag berfungsi untuk menampilkan garis horizontal 3 dimensi di dalam halaman web, di mana pada tag horizontal tidak memerlukan elemen penutup. Yang terakhir, paragraf. Tag paragraf berfungsi layaknya aturan antar paragraf di dalam halaman web. Di dalam elemen paragraf terdapat atribut array,
server lain yang berfungsi sebagai pengatur penyelenggaraan paragraf. Selanjutnya yang kedua, perintah CSS. Pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Set. CSS digunakan untuk menentukan gaya tampilan website yang akan dibuat seperti tata letak halaman, warna, dan font. Selanjutnya sejarah CSS. CSS pertama kali diusulkan oleh Rakon Yuli pada 10 Oktober 1994. Pada saat itu, Lee sedang bekerja di Lee di CERN. Beberapa gaya bahasa lain untuk web diusulkan pada waktu yang hampir bersamaan. Dan pada World Wide Web Consortium menghasilkan rekomendasi W3C CSS atau CSS1 pertama yang dirilis pada tahun 1996. Selanjutnya fungsi CSS. Yang pertama mempercepat loading halaman web, yang kedua memudahkan pengelolaan kode, yang ketiga menawarkan lebih banyak variasi tampilan, yang keempat membuat website tampilan rapi di semua ukuran layar. Yang ketiga jenis-jenis CSS. Yang pertama inline atau CSS. Ini CSS adalah kode jenis yang dituliskan di dalam file HTML. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua internal CSS. Singkatan CSS di bagian header file HTML. Fungsinya untuk menentukan tampilan sebuah halaman. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga eksternal atau CSS adalah kode CSS yang digunakan di luar dokumen HTML sebagai file CSS. CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan sebuah halaman website ini akan ditentukan. Jadi sekarang sebelumnya ketika Anda ingin mengatur tampilan beberapa halaman sekaligus, contohnya Langkah-langkah kerja CSS. Yang pertama membuat HTML dalam bentuk ini, browser membuat HTML. Kedua, browser HTML. Pada tahap ini terjadi penguraian HTML menjadi dokumen objek model basic atau DOM dan memuat CSS. Tiga, load CSS. Semua tampilan seperti gambar atau iklan CSS dibuatkan dan ditautkan. 4. Fase CSS. Pada tahap ini terjadi penguraian CSS. 5. Penyelesaian setiap CSS yang akan digunakan di dokumen objek model atau display. Setelah semua proses di atas berjalan, proses terakhir yaitu CSS dan DOM akan membentuk tampilan halaman membuat halaman yang tertarik gaya desainnya. selanjutnya CSS. Yang pertama ada selektor, yang kedua blok deklarasi, yang ketiga properti dan nilainya. Keuntungan CSS dan kekurangan CSS. Keuntungan CSS yang pertama, konsisten berdaya global. 2. Perawatan lebih mudah dan pembaruan efisien. 3. Hemat waktu dan waktu pembuatan lebih cepat. 4. Opsi desain yang ditingkatkan dan desain responsif. 5. Aksesibilitas dan halaman yang mudah dicetak. Kekurangan CSS. Yang pertama, masalah lintas peramban dan kompatibilitas peramban. 2. Tata letak kompleks dan kontrol tata letak terbatas. 3. Ukuran file dan dampak performa. 4. Kelebihan spesifik dan gaya yang mengalahkan. 5. Masalah keamanan. Yang terakhir kesimpulan CSS. CSS adalah alat yang ampuh untuk desain web yang menawarkan banyak keuntungan. CSS meningkatkan estetika situs web, memungkinkan pembaruan yang mudah dan meningkatkan kecepatan pembuatan. CSS
juga memungkinkan desain responsif, memastikan situs Anda tampak elegan di berbagai perangkat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi